penasihat yang baik. Minggu lalu atau pertemuan sebelumnya saya mengatakan dalam perawan yang berbelas kasih bahwa Maria adalah teladan iman, teladan kerendahan hati, teladan ketaatan dalam menghadapi tantangan hidup dan percaya kepada penyelenggaraan Allah. Maka kalau saat ini kita bicara gelar yang keempat, penasihat yang baik, maka kita melihat nasihat yang mana sih yang Bunda Maria tinggalkan kepada kita. Apakah kita selama ini nangkap atau tidak gitu. Tetapi nampaknya kalau berdasarkan dengan ilmu ketuhanan atau teologi, memang kita jarang menangkap nasihat-nasihat Bunda Maria. Izinkan saya menggali sedikit dan kita belajar bersama. Contoh nasihat yang baik dari Bunda Maria yang pertama adalah perkataannya. Yang pertama yaitu, ya, jadilah hamba Tuhan. Dalam kitab suci diambil dari Lukas bab 1 ayat 38. Di mana Bunda Maria mengatakan ya. Bunda Maria selalu bersedia menerima panggilan Tuhan dalam hidup meskipun akan menghadapi tantangan kesulitan yang besar. Nasihat ini sebenarnya kita harus katakan sebagai orang Katolik, ya, saya mau. Mau apa? Mau menjadi hamba Tuhan. Menjadi hamba, kalau dalam bahasa Jawa itu adalah pembantu. Lebih tepatnya pembantu. Pembantu itu kan selalu hanya mengatakan majikannya, iya. Iya, Ndoro. Nah, kata Ndoro lah lama nggak dengar ya. Karena saya belum lama mendapatkan penumpang atau customer itu orang Batak, tapi bahasa Jawanya luar biasa halus. Saya disapa Ndoro, selamat siang Ndoro. Wah, saya kaget ini. Karena apa? Karena beliau ternyata belajar bahasa Jawa itu bahasa Kawi. Maka nyebut saya itu Ndoro. Ndoro itu majikan, tuan. Ya, kalau di sana sebenarnya lebih ke raja, ratu, gitu. Nah, kata ya, kita sebagai murid Yesus berani nggak mengatakan ya, bahwa saya harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ini nasihat, kata-kata ya ini kita nggak ngerti bahwa selama ini kita nggak paham kalau ini nasihat. Ternyata nasihat. Menjadi hamba Tuhan, menerima panggilan Tuhan. Nah, kalau kita bicara panggilan Tuhan, ini gereja sedang manggil Bapak Ibu semua loh ya. Semua orang Katolik dipanggil menjadi apa? Pengurus lingkungan. Nggak boleh menolak kan? Apalagi minggu lalu kita bicara mengenai minggu panggilan loh, ya kan? Nah, kadang-kadang kita menjadi masalah. Katanya iya, tetapi ketika diminta menjadi pengurus lingkungan, saya belum layak. Prodiakon ya, udah layak sekarang ya, udah layak nih sekarang ini, ya. Belum siap, nah, sekarang siap ya sekarang ya. Nah, kata iya gitu loh ya. Kalau nanti Mas Bambang sementara ini minta Bapak Ibu menjadi A, B, C, iya aja gitu loh. Karena apa? Semua tidak ada yang sempurna, semua akan disempurnakan oleh Allah kok gitu loh. Ya. Ini yang kedua, kata iya. Ini nasihat. Nasihat yang kedua. Perhatikanlah segala hal yang diajarkan Tuhan kepadamu. Nah, kalau ini digali nanti subuh nggak pulang ini. Ya kan? Nginep ya. Jangan dalam-dalam galinya. Duduknya sampai gini semua buat tidurnya ya. Nah, perhatikanlah segala hal yang diajarkan Tuhan kepadamu. Bunda Maria mengajarkan pentingnya mendengarkan dan mengindahkan firman Tuhan. Perjumpaan Yesus berkunjung ke rumah Maria dan Marta, maka Maria mendirikan teladan mendengarkan firman Allah. Sedangkan Marta sibuk menyiapkan, kalau orang Jawa itu apa ya? Ubur rampe apa di?
perlengkapan untuk perjamuan ini gitu. Makanya kalau waktu saya di Malang tahun 90 lagi homili gini, di belakang klonteng, wah piring sama garpu bertarung gitu. Lalu saya berdiri, saya ke belakang, ibu, Ari kita duduk dulu. Semua duduk semua gitu. Inilah yang terjadi. Maka kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Kita harus selalu berusaha memahami dan mengamalkan ajaran Tuhan dan kehidupan. Susah ya jadi orang Katolik ya. Kita harus selalu berusaha memahami dan mengamalkan ajaran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Maria sudah melakukan itu. Maka apa yang dilakukan Bunda Maria sebenarnya teladan, nasihat untuk kita. Karena nasihat yang baik adalah memberikan contoh. Ini loh, memberikan contoh adalah nasihat yang paling baik. Dan Maria melakukan itu. Ini adalah nasihat yang kedua. Perhatikanlah segala hal yang diajarkan Tuhan kepadaku. Artinya, mari Bapak Ibu ini juga kita belajar. Mengampuni orang nggak mudah. Meninggalkan kebiasaan buruk itu nggak mudah. Lalu membaca firman Tuhan setiap hari itu juga susah. Membaca, mendengarkan susah, apalagi menghayati, memahami gitu kan. Nah kalau enggak, siapa lagi? Ini Bunda Maria memberikan teladan hidup yang luar biasa. Nasihatnya adalah kehidupan Maria, melakukan segala sesuatu yang Tuhan ajarkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini susah. Bunda Maria memberikan nasihat kepada kita, jangan takut. Lukas bab 1 ayat 30. Bunda Maria menegaskan pentingnya tidak takut dalam menghadapi tantangan hidup. Maka pada pertemuan belas kasih dan kebijaksanaan, saya singgung kembali bahwa Bunda Maria memberikan teladan menghadapi tantangan hidup dalam hidupnya. Ya, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dengan demikian, kita harus percaya Tuhan selalu menyertai kita dan memberi kekuatan kepada kita. Jadi, Bunda Maria kuat mengalami penderitaan bersama Yesus karena Bunda Maria percaya Tuhan berikan kekuatan yang luar biasa pada Bunda Maria. Termasuk kita diajak nasihat Bunda Maria, kita harus percaya, nggak usah takut. Tetapi sebagai manusiawi, takut. Ekonomi kita sekarang diberangsatan gini ya, takut apakah nanti masih tetap jadi karyawan kerja, dapat gaji atau tidak gitu kan. Ya, lalu besok gimana anak-anak saya. Ini menjadi ketakutan yang ada, itu manusiawi banget gitu. Tetapi yang penting juga kita harus landaskan pada iman kita. Iman kita, Bunda Maria mengajarkan jangan takut. Tuhan selalu akan menguatkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah memberikan beban yang berat. Tapi Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan. Tetapi kita harus berserah. Maka bacaan hari ini, Yesus juga mengatakan kepada Filipus, percayalah kepadaku. Setidak-tidaknya percayalah pada pekerjaan-pekerjaanku. Tapi kan tidak semua orang percaya akan pekerjaan Yesus yang menyembuhkan orang, menghidupkan orang, memberikan makan 5.000, membuat anggur. Tidak semua percaya akan pekerjaan itulah pekerjaan Allah, itu sudah dipercaya oleh mereka. Nah, kita yang menjadi murid-murid Yesus diajak oleh Bunda Maria supaya kita itu jangan takut karena kita harus percaya bahwa Tuhan akan menyertai, menguatkan kita. Terlebih bersama-sama kita pasti akan bisa. Dan yang terakhir, kalau lama-lama nanti nginep jangan banyak tempat saya. Ya, apalagi soto saya belum saya pesen tadi saya. Yang keempat, Bunda Maria adalah memberikan kita dalam segala kesulitan. Jadi
Bunda Maria tuh mengajak kita bahwa Allah akan membantu kita dengan segala hal, khususnya dalam doa. Jadi dalam perhatikan firman Tuhan, jangan takut. Itu Bunda Maria memberikan nasihat yang baik adalah bahwa kita harus berdoa. Itulah kekuatan kita. Itulah rahmat Allah. Dengan doa itu, maka doa kita juga harus doa yang didasarkan pada iman, bukan karena keinginan kita. Membedakan doa untuk keinginan dan doa untuk kebutuhan itu sangat-sangat susah. Ya. Dengan demikian, Bunda Maria mengajarkan pentingnya berdoa dan minta pertolongan kepada Tuhan. Kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dalam doa dan meminta pertolongannya. Malam hari ini, pertemuan kita berdevosi yang ke-6 dalam rangka kita mau berdoa. Dan juga Bunda Maria selalu kita minta bantuannya mendoakan kita. Karena Bunda Maria adalah pendoa yang ulung. Maka itu nasihat. Karena Bunda Maria melakukan doa yang ulung, sebagai pendoa yang ulung, itulah nasihat yang terus harus berjalan sampai hari ini. Maka dengan demikian, layak dan pantas gelar yang keempat yang kita bicarakan pada malam hari ini adalah Bunda Maria, penasihat yang baik. Yang baiknya ya selalu mendoakan kita dan kita minta pertolongan pada Bunda Maria, dan juga kita diajar untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Dengan demikian, nasihat ini, ya aku siap untuk menjadi pengurus lingkungan. Yang kedua, ya kita mau juga dengan menjawab ya, maka kita hidupi, kita alasi hidup kita dengan firman Allah dan memahaminya, merenungkannya, dan akhirnya mewujudkannya. Karena ya dan juga mendengarkan firman Allah, maka kita diharapkan tidak takut. Kenapa? Ketika kita takut, maka Bunda Maria juga membantu kita, mendoakan kita, dan kita juga ketakutan itu kita bawa dalam doa. Sehingga dengan demikian kita hidup meneladan nasihat Bunda Maria ini dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Ibu, anak mari kita berdoa serius. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, mengampuni dosa, kebaikan dan kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam